Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, Guru IPA dari Kota Salatiga. Mari siswa kelas 9 kita melanjutkan pembahasan latihan ujian sekolah IPA SMP beserta kunci jawabannya ya. Kalau kemarin nomor 1 sampai dengan 20, sekarang kita lanjutkan nomor 21 sampai dengan nomor 40. Semoga nilai-nilai ujian sekolah yang sudah kalian jalani itu dapat mencapai nilai yang maksimal. Dan untuk kali ini adalah pembahasannya, dan kami berharap bisa bermanfaat terutama untuk adik kelas kalian. Mari kita mulai ya. Soal nomor 21. Asam cuka atau CH3COOH sering dipakai sebagai pemberi rasa asam pada masakan. Dalam hal ini, CH3COOH tergolong sebagai, nah jawabannya adalah B ya, sebagai molekul karena campuran dari beberapa unsur, yaitu unsur C, unsur H, unsur O ya. Dan ini pembahasannya. CH3COOH termasuk dalam molekul ya. Untuk beberapa bab molekul itu ada beberapa pengertian, antara lain yaitu atom, ion, unsur. Nah, molekul ini gabungan dari ini beberapa unsur ini ya. Nggak ada salahnya kita bahas satu persatu. Atom itu adalah satuan terkecil dari suatu materi yang terdiri atas inti yang biasanya mengandung proton atau bermuatan positif dan neutron itu netral, dan kulit atom biasanya berisi muatan negatif atau elektron. Sedangkan ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ion yang bermuatan listrik disebut kation. Ion yang bermuatan listrik negatif disebut anion ya, yang positif kation, yang negatif anion. Sedangkan unsur sendiri itu apa? Sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama pada intinya. Itu jawabannya. Sekarang nomor 22. Agar terhindar dari dampak negatif penggunaan psikotropika, kita harus menjauhi dan tidak mencoba untuk mengkonsumsi zat yang mengandung ya, pasti adalah kokain ya di sini ya. Nikotin itu terdapat pada rokok. Alkohol terdapat pada minuman keras. Sakarin adalah zat pemanis buatan yang dibuat dari garam natrium. Sedangkan ini psikotropika yang di sini adalah C ya, kokain. 23. Berikut ini adalah bahan kimia yang sering terdapat pada makanan ya. Nah, yang sering terdapat pada makanan ya ini. Untuk aspartam sendiri itu kan ini ya, sakarin. Aspartam sendiri pemanis, sakarin itu juga pemanis ya. Kemudian natrium benzoat itu pengawet. Kurkumin ini bukan kurkuntin tapi kurkumin. Kurkumin itu adalah pewarna alami dari kunyit. Nah, ini seharusnya ini pertanyaannya adalah zat-zat yang termasuk bahan alami. Jawabannya pasti D ya. Dan nomor 23 jawabannya D. Sekarang nomor 24. Kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara yang sama. Nah, ini juga sama. Berkembang biak dengan cara yang sama itu ini nomor 1 dan 2. 1 itu tikus, 2 itu kucing, sama-sama beranak ya, atau melahirkan. Jawabannya D ya. 25. Aktivitas berikut yang menggambarkan ciri makhluk hidup adalah, nah jawabannya adalah D. Manusia menghirup O2 dan mengeluarkan CO2. Itu jelas ciri dari hidup, makhluk hidup. 26. Diagram seperti ini ya. Ini adalah hubungan timbal balik ya. Dalam suatu ekosistem ada yang mengeluarkan O2, ada yang mengeluarkan O2.
itu tumbuhan itu mengeluarkan oksigen, tetapi juga ada yang mengeluarkan CO2 itu hewan dan tumbuhan sendiri juga bernafas mengeluarkan CO2. Nah, pertanyaannya, manakah di antara pernyataan berikut yang benar? Nah, jawabannya adalah ini D ya. A itu karbon dioksida ini ya, A. Sedangkan B itu oksigen, karena A itu kan panahnya keluar, jelas yang dikeluarkan oleh hewan CO2. Sedangkan B itu panahnya menuju hewan, karena hewan memerlukan oksigen ya. Tuh, 27 ya, seperti ini ada grafik ya, jumlah penduduk ini per tahun. Prediksi pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap sumber daya alam yang terjadi pada tahun 2017. Nah, jawabannya ini ya. Ini kan penduduknya semakin bertambah terus ya, ini ya, selalu naik. Sehingga apa? Pertumbuhan penduduk meningkat, maka akan mengurangi daerah resapan air yang berhubungan dengan lingkungan, itu resapan air ya. 28. Berikut ini merupakan pabrik-pabrik yang menimbulkan pencemaran. Nah, tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki lingkungan tersebut adalah, nah ini jawabnya, dengan diperbaikikan cerobong asap maka diharapkan dapat mengurangi polusi udara. Jadi dipasang filter di cerobong asapnya ya. B jawabnya. 29. Aliran darah pada sistem peredaran darah besar adalah, besar itu berarti oksigen ya, jantung, seluruh tubuh jantung. Berarti jawabannya adalah B. Tapi nggak ada salahnya urutannya ini ya. Kalau peredaran darah kecil kan kotor, bukan oksigen tapi CO2, sehingga dia ini ventricle sama dengan bilik ya, keluar dari bilik kanan menuju ini ya, arteri pulmonalis itu satu-satunya arteri yang mengandung CO2 yang menuju paru-paru, kemudian vena pulmonalis dan atrium kiri jantung atau serambi kiri jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri ya. Ingat, peredaran darah besar itu darahnya bersih, berarti berawal dari bilik kiri atau ventricle kiri menuju aorta, menuju arteri superior inferior, kemudian sel atau jaringan tubuh ke vena cava inferior, dan terakhir adalah atrium kanan jantung atau serambi kanan ya. Jadi singkatannya sendiri adalah JASJA. Jawabannya adalah B. Nomor 30. Berdasarkan gambar, proses pencernaan yang terjadi di organ P. P ini kan lambung. Di lambung itu enzim proteinnya adalah pepsin, mengubah dari protein menjadi pepton. Ya, jawabannya adalah A. 31. Pneumonia adalah gangguan sistem pernafasan yang disebabkan oleh ya. Pneumonia itu peradangan oleh bakteri ya, ini ya, di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebih. Infeksi disebarkan oleh bakteri dari satu alveolus ke alveolus lain hingga dapat meluas ke seluruh lobus. Umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus atau bahasa latinnya Streptococcus, Diplococcus pneumoniae, dan bakteri Mycoplasma pneumoniae ya, atau radang paru-paru. Jawabnya B. 32. Jika otot bisep relaksasi, trisep kontraksi, gerakan yang terjadi, kita langsung praktek saja. Bisep kan yang atas, trisep yang bawah. Coba kita tentukan apa yang terjadi. Ternyata jawabannya adalah A, lengan bawah lurus ya. Pembahasannya adalah ini. Jika otot bisep berkontraksi, tulang lengan bawah atau radius dan ulna akan terangkat ke atas, dan otot trisep relaksasi. Apabila otot trisep kontraksi, radius dan ulna akan lurus dengan humerus. Otot bisep bersifat membengkokkan tulang, yakni radius dan ulna, sehingga disebut sebagai otot flexor. Otot trisep bersifat meluruskan tulang, yakni radius ulna, sehingga disebut sebagai otot ekstensor. Jadi ada flexor, ada ekstensor. Dengan kata lain, jika gerakan yang terjadi pada radius ulna adalah fleksi ekstensi, jawabnya adalah A. 33.
Pada penampang melintang ginjal berikut bagian X itu kulit ya. Kulit ginjal itu fungsinya adalah pasti untuk filtrasi darah atau penyaringan darah ya. X adalah korteks atau kulit ginjal. Sebagai tempat filtrasi darah, filtrasi atau tahap penyaringan terjadi di sel-sel nefron antara glomerulus dan simpai capsula Bowman yang proses ini dihasilkan urin primer. Jawabannya adalah A. 34. Perhatikan pada gambar penampang lidah berikut. Bagian yang peka saat mencicipi jeruk ditunjukkan oleh, jawabannya adalah B. Nomor 2. Jadi ada rasa asamnya ya. Manis, pahit ya, asam ya. Di sini ada pembagiannya yang jelas 2, 3. 2 ini asam, 3 itu asin. Jawabannya B. 34. Percobaan sak. Percobaan sak ya, daun ada yang ditutup dengan kertas timah atau karbon atau aluminium foil, dibiarkan di bawah sinar matahari, kemudian diuji sak dengan dengan yodium. Ternyata kalau warnanya biru tua, dia mengandung amilum. Kalau tidak, berarti tidak mengandung amilum ya. Jawabannya ini ya. Daun setelah diuji sak, yaitu dipetik, kemudian direbus, dimasukkan ke dalam alkohol panas dan ditetesi dengan yodium ya. Jika berwarna biru kehitaman pada daun yang tidak ditutupi kertas timah, menandakan adanya amilum atau terjadi proses fotosintesis. Berarti jawabannya adalah A. 36. Fungsi bagian X itu adalah benang sari atau menghasilkan serbuk sari. Jawabnya B ya. Benang sari merupakan organ perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Letak benang sari umumnya mengelilingi butik. Benang sari penghasil sel kelamin jantan. Bagian-bagian pada benang sari antara lain tangkai sari, filamen ya, tangkai sari atau filamen, kotak sari atau antena, dan serbuk sari atau polen. Jawabannya B. Kita masuk ke nomor 37. Contoh gerak tumbuhan yang tergolong stigmotropisme sulur ya, itu karena ada rangsangannya ya. Jawabnya adalah B ya. Stigmotropisme adalah gerak bagian tubuh tumbuhan karena ada rangsang berupa sentuhan atau singgungan ya, berupa sulur yang merambat. Contoh stigmotropisme adalah gerak sulur yang melilit pada tumbuhan anggota famili Cucurbitaceae, anggur dan beberapa Leguminosae. Berarti jawabannya adalah B. 38. Kacang kapri biji bulat warna kuning atau B besar K besar disilangkan dengan resesifnya, yaitu B kecil K kecil ya, kisut hijau, menghasilkan F1 pasti adalah kapri bulat warna kuning ya. Ini huruf besar, K-nya juga huruf besar, berarti kan dia dominan. Apabila F1 disilangkan sesamanya, maka F2. Kalau seperti ini langsung aja 9, 3, 3, 1 ya. Kalau nggak percaya, nah ini buktinya ya. 9, 3, 3, 1. Jawabannya adalah D. 39. Pada proses pembuatan sari kelapa atau nata de coco digunakan mikroorganisme Acetobacter psilynum yang berfungsi untuk mengubah gula menjadi selulosa ya. Dengan bantuan bakteri ini, peranan bakteri Acetobacter psilynum sangat penting dalam pembuatan nata de coco. Bakteri nata de coco menghasilkan enzim yang bermanfaat mengubah gula yang terkandung dalam air kelapa menjadi lembaran-lembaran serat selulosa. Lembaran-lembaran selulosa itu kemudian menjadi padat dan berwarna putih bening yang dinamakan nata de coco. 40. Rayap merupakan hewan pemakan kayu yang membutuhkan enzim selulase. Enzim ini dihasilkan oleh sejenis flagellata yang terdapat pada saluran pencernaannya. Rayap yang baru menetas belum memiliki flagellata yang menghasilkan enzim tersebut dalam saluran pencernaannya. Untuk dapat bertahan hidup, anak rayap beradaptasi dengan menjilati dubur induknya ya, karena ada ini penjelasannya. Jawabnya B. Secara periodik, rayap mengalami pengelupasan kulit.
Pada saat kulit mengelupas, usus bagian belakang ikut terkelupas sehingga flagellata turut terbawa oleh usus. Untuk mendapatkan kembali flagellata tersebut, rayap biasanya memakan kembali kelupasan kulitnya. Berbeda dengan rayap dewasa, rayap pada yang baru menetas suka menjilati dubur rayap dewasa untuk mendapatkan flagellata. Nah, pembahasan latihan ujian sekolah nomor 21 sampai dengan nomor 40 sudah selesai. Semoga bermanfaat. Tetap salam sehat, jaga prokes. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.